Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din ma ba'd. Ikhwan fillah rahimani wa rahmatullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Ushul fi Tafsir Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita masih dalam pembahasan al-marji' fi tafsir al-Quran. Kita sudah baca ada 4 marji'. Pertama adalah Al-Quranul Karim itu sendiri. Jadi Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran, ayat ditafsirkan dengan ayat. Yang kedua, kalamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ayat ditafsirkan dengan hadis. Kemudian yang ketiga adalah kalamus sahabah, ucapan para sahabat. Ayat Al-Quran ditafsirkan dengan ucapan para sahabat, khususnya yang punya perhatian dengan ilmu tafsir. Kemudian yang keempat, kalamut tabi'in, ucapan para tabi'in, itu murid-murid para sahabat radhiyallahu anhum. Mana tabi'in ini di antara mereka ada yang punya perhatian tentang ilmu tafsir. Mereka mengambil langsung ilmu tafsir dari para sahabat radhiyallahu anhum. Terakhir yang kelima yang merupakan marji' dalam menafsirkan Al-Quran adalah, kita sudah baca kemarin, Syekh rahimahullah yang kelima, ma taqtadhihi al-kalimatu min al-ma'ani asy-syar'iyyati aw al-lughawiyyati hasb as-siyaq. Yang menjadi rujukan terakhir dalam menafsirkan Al-Quran adalah apa yang kata-kata tersebut mengharuskannya dari makna-makna syariat atau makna lugawi, makna bahasa. Di sini makna ada 2, makna syar'iyyah, ada makna lugawiyah. Hasbas siyaq ini sesuai dengan konteks ayat. Baik. Jadi dia syar'i atau lugawi, nanti dilihat konteks ayatnya. Kenapa ini jadi rujukan? Baik. Liqaulihi ta'ala, ini karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nasi bima arakallah. Sungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Alkitab dengan al-haq, agar kamu menetapkan hukum di antara manusia dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perlihatkan kepadamu. Itu dari makna yang nampak. Wa qawlihi ta'ala inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan. Sungguhnya kami telah jadikan Al-Quran itu Qur'anan arabiyyan. Quran itu bacaan yang berbahasa Arab. Ini ada maknanya. Sini ada penunjukan makna. La'allakum ta'qilun, agar kalian berakal. Wa qalihi wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum. Baik. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun illa kecuali dengan lisan kaumnya, liyubayyana lahum, agar rasul tersebut menjelaskan apa yang turunkan tersebut kepada mereka dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, syariat. Sisa di sini yang mana kita ambil, lugawi atau syar'i? Yang makna ada 2, makna lugawi dan makna syar'i. Kata Syekh, perhatikan, fa in ikhtalafa al-ma'na asy-syar'i wal lugawi ukhidha bima yaqtadhihi asy-syar'i. Jika berselisih, berbeda antara makna syar'i dan lugawi, maka apa yang kita ambil, kata Syekh, ukhidha bima yaqtadhihi syar'i. Kita ambil apa yang makna syar'i itu mengharuskan, itu kita ambil makna syar'i. Ini asal, ya. Jadi kalau berbeda antara makna lugawi makna syar'i, maka kita ambil makna syar'i. Kenapa? Li'anna al-Qur'ana nazala li bayani syar'i. Karena Al-Quran asalnya itu turun untuk menjelaskan syariat, la libayanil lughah, bukan untuk menjelaskan bahasa Arab itu sendiri. Karena bahasa Arab bahasa Al-Quran, tapi Al-Quran turun untuk menjelaskan syariat, bukan untuk menjelaskan bahasa. Illa, kecuali, ini diperkecualikan ya, ayyakuna hunaka dalilun yatarajjahu bihi al-ma'na al-lughawiyyu. Kecuali di sana ada dalil
yang dengan dalil tersebut yatarajjahu, menjadi rajihlah makna lugawi, fa yu'khadhu bihi, sehingga kita ambil yang makna lugawi itu. Jadi kesimpulan dari paragraf ini di satu paragraf ini terkumpul ya, tersimpulkan bagaimana kita memakai marji yang kelima ini. Ya, kita sudah tahu rujukan yang kelima adalah ya apa yang ditunjukkan oleh makna satu kata dari makna syar'i atau lugawi sesuai dengan konteks kalimat, konteks ayat. Kemudian beliau kasih kita satu paragraf ini, jika berselisih berbeda antara makna lugawi dan makna syar'i, maka asalnya apa yang kita ambil? Apa yang kita ambil? Makna syar'i. Kecuali ada dalil. Hunaka dalilun, di sana ada dalil. Ya, ini berarti syarat bahwasanya ini harus kita berusaha dulu lihat. Yang sampai ada kemungkinan ini makna lugawi lebih kuat. Paham ya? Kecuali di sana ada dalil ya, ini harus catatannya harus ada dalil. Harus ada dalil yang dengannya menjadi kuatlah makna lugawi. Sehingga kita ambil makna lugawi. Baik, lengkap contohnya. Mari kita baca. Misalu makhtalafa fihi ma'nayat. Contoh ya ayat yang padanya berselisih atau berbeda dua makna ini. Makna lugawi ini, makna syar'i ini. Baik, qauluhu ta'ala fil munafiqin, firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang munafikin, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada, dan janganlah kamu salat kepada salah seorang dari mereka yang mati ya selama-lamanya. Fas-salatu fil lughati ad-du'a. Ya, salat secara bahasa ini beliau ingin menyoroti, melihat memfokuskan kita ke makna salat. Di sini dilarang la tusalli. Salat secara bahasa artinya doa. Ya, salat artinya doa secara bahasa. Wa fi syar'i, syara syariat, huna ya di sini al-wuqufu 'ala al-mayyiti lid-du'a'i lahu bi sifatin makhsusatin. Secara syariat itu salat kepada orang mati, maksudnya salat jenazah. Al-wuqufu, berdiri, 'alal mayyit, kepada mayyit, paham ini, untuk mendoakan dirinya dengan sifat tertentu. Itu salat jenazah. Ya, ada rukuknya, ada sujudnya, kita berdiri saja terus ya, takbir pertama ya baca Al-Fatihah, takbir kedua baca salawat, takbir ketiga baca doa, takbir keempat setelah itu sana. Ini maksudnya. Paham ini? Fa yuqaddamul makna syar'i. Di sini jelas mana bahasa doa, mana syariat, ya salat jenazah. Mana kita ambil? Artinya doa atau salat jenazah? Menyolati mereka maksudnya. Kata Syekh, fa yuqaddamul makna syar'i. Di ayat ini dikedepankan makna syar'i. Ya, karena ini asal kan? Ini asal, li'anna al-maqsuda lil mutakallimil ma'hudi lil mukhatab. Karena inilah yang dimaksudkan untuk yang diajak bicara, yang al-ma'hud lil mukhatab. Paham ini? Jadi yang dilarang sini, dilarang doa atau dilarang salat? Ayo saya tanya antum, mana syar'i atau makna lugawi yang kita ambil? Mana syar'i? Ya, itu jangan salat, jangan salati, salat jenazah maksudnya. Bisa paham ini? Kalau Ustaz berarti boleh doakan. Kata Syekh, wa amma man'ud du'a ilahum. Adapun dilarangnya mendoakan mereka. Ya, ini doa, perhatikan kata doa ini kalau kita terjemahkan, lihat apa huruf setelahnya. Kalau doa, da'a, yad'u, doa dan pecahan-pecahannya setelahnya huruf li. Saya ulangi, da'a, yad'u dan pecahannya setelahnya ada huruf lam, li, maka maknanya doa, kebaikan. Jadi da'a, lam, atau da'a, yad'u, doa dan seterusnya, lam, ya setelahnya adalah huruf lam, maka ini artinya doa, kebaikan. Kalau setelah da'a, yad'u dan pecahannya ini huruf ala, artinya doa juga.
tapi doa kejelekan. Hati-hati ya. Kalau setelah doa, kata doa dengan pecahannya, seluruh pecahannya huruf ala, paham ini? Maka artinya doa, tapi doa kejelekan. Sudah? Sudah? 3. Doa, ya da'a, ya da'u. Kemudian setelahnya huruf ilah. Nah, ini artinya bukan doa, tapi berdakwah, mengajak, menyeru. Da'a setelahnya ila, huruf i, ila, huruf jar ila. Maka artinya bilang berdoa. Ya, jangan bilang berdoa, tapi berdakwah, mengajak, menyeru. Seperti dalam ayat ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Berdakwalah kepada jalan Rabbmu, bukan berdoa, berdakwah, mengajak, menyeru. Serulah manusia dengan hikmah. Sekarang saya tanya, lihat bukunya masing-masing. Setelah doa huruf apa? La, li, lam. Amma man uddu'a ilahu. Berarti doa apa ini? Kebaikan, kejelekan? Kebaikan. Jadi kita terjemahkan, adapun mana larangan mendoakan kebaikan untuk orang-orang munafikin yang mati. Paham ini? Kan kita sudah jelaskan bahwasanya makna ayat artinya sholat jenazah. Sekarang pertanyaannya, Ustaz, berarti boleh kita doakan kebaikan? Kita bilang tetap juga tidak boleh. Tapi dari sisi yang lainnya, bukan itu dalilnya. Paham ini? Kata Syekh, ala wajhil itlaq, larangan mendoakan kebaikan untuk orang-orang munafikin secara mutlak itu famin dalilin akhara. Maka itu dari dalil yang lain. Karena makna wala tusalli, kita sudah pilih mana syar'i, itu jangan salat jenazah. Jangan salat jenazah mereka. Ya, bukan jangan mendoakan. Walaupun tetap doa dilarang, tapi dari dalil yang lainnya. Bisa paham ini? Paham ini? Baik. Ini kita ambil makna syar'i. Sekarang yang lugawi. Wa mithalu ma ikhtalafa fihi al-ma'nayan wa qaddima fihi al-lugawi. Adapun dan contoh ya ayat yang padanya ada makna lugawi, makna syar'i tapi berbeda. Ya. Dan dikedepankan makna lugawi, maksudnya kita ambil makna lugawi. Ya, contoh apa bid dalil dengan dalil qauluhu ta'ala, itu firman Allah Subhanahu wa taala. Contohnya khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta-harta mereka, ini tentang zakat harta. Ini shadaqatan, sedekah. Ingat ya, sedekah dalam pembahasan fikih itu ada dua. Sedekah wajibah, inilah zakat yang kita kenal, dan sedekah mustahabbah, itulah yang kita kenal dengan infak, sedekah, DLL, nyumbang dan seterusnya. Ya, jadi sedekah wajibah itulah zakat. Nah, ini yang dimaksud dalam ayat. Jadi ambillah. Ini kan perintah toh? Asal perintah wajib. Nah, inilah zakat harta sini. Ambillah dari harta-harta mereka. Min sini, min artinya at-tab'idiyah. Ya, menjelaskan sebagian harta, bukan diambil semua hartanya. Langsung miskin, langsung ada uangnya, orang tidak, diambil sebagiannya. Kalau zakat harta, emas perak, ya, rupiah dan teman-temannya ini 1/40 atau 2,5% saja. Ya, sebagian sedikit. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Engkau sucikan mereka, ya, membersihkan mereka dan mensucikan mereka dengan. Fungsi zakat itu membersihkan, ya, menyucikan. Kemudian syahidnya sini yang jadi titik pembahasan, wa sholli alaihim. Ayo, apa makna ini? Dan salati mereka, begitu. Salatlah atas mereka, ayo. Mana kan jelas tadi, salat ada dua. Ada secara bahasa, secara syar'i. Jangan bilang istilah. Ya, ini bukan nahwu ya. Secara lugawi dan syar'i. Kita pilih yang mana? Kata Syekh, fal muradu bis salati huna ad-du'a. Yang diinginkan dengan salat ini, sholli alaihim, adalah doa. Ingatnya asalnya kita ambil mana logo itu syar'i?
syar'i itu boleh lugawi kalau ada dalil. Ingat ya, hati-hati itu. Jangan kalian pilih sendiri enak-enakmu, oh anu bagus deh, ini bagus. Oh bukan. Paham ini harus ada dalil. Kalau mau keluar dari asal. Ya, kalau mau pilih lugawi maka harus ada dalil. Kata Syekh, diinginkan di sini salat adalah doa. Kenapa? Wa bidalili, taib. Karena ada dalil ma rawahu Muslimun, apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu. Sahabat Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ata, apa ini? Atau itu ata atau dia? Saya lihat dulu di kita kameranya. Utia ya. Jadi kasih titik situ. Karena ata berarti beliau yang bawah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza utiya bi sadaqati qaumin shalla alaihim syahid. Kata Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika utiya bi sadaqati qaumin, didatangkan kepada beliau, dibawakan kepada beliau sedekah satu kaum, atau zakatnya satu kaum dibawa kepada beliau. Beliau kan pemerintah tak? Ya, pimpinan kaum muslimin. Ya, zakat diserahkan kepada pemerintah asalnya. Ya, dibawa kepada beliau, zakatnya fulan, zakatnya fulan. Maka apa yang Nabi lakukan? Apa yang Nabi lakukan? Shalla alaihi. Nabi salawat. Ya, Nabi salat atas mereka. Apa makna salat? Lanjutannya, fa'atahu abi bi sadaqatihi. Maka bapakku datang membawa sedekahnya, itu zakat. Paham ini? Jadi ini kebiasaan Nabi jelas, shalla alaihi. Paham ini? Nabi salat atas mereka ketika ada satu zakat datang. Kata Abdullah bin Abi Aufa, bapakku Abu Aufa datang membawa zakatnya kepada Nabi. Maka Nabi doakan, faqala Allahumma salli ala Abi Aufa. Paham ini? Ini makna salawat lain lagi ya. Ini ketika Allah, salawat Allah kepada Ali Abi Aufa. Yang kita bahas ini salat yang dalam ayat wa salli alaihim. Berarti sini Nabi salati. Ya, salati ini Abi Aufa. Atau zakat Nabi langsung salat. Tidak, makna bahasa yang diambil, makna lugawi. Paham ini? Makna lugawi yang diambil. Kenapa ada dalilnya? Nabi kalau ada datang zakatnya orang, Nabi doakan. Ya, paham ini? Doakan kebaikan. Bisa dipahami ini? Jadi ini contoh, masya Allah ya. Jadi salat itu maknanya dua. Yang pertama makna lugawi dan makna syar'i. Makna lugawi ya makna bermakna doa. Kemudian makna syar'i ya salat seperti sebagaimana yang kita paham. Walaupun dalam ayat yang dilarang wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan, karena kaitannya dengan orang mati, berarti salat jenazah. Ya, di situ larangan la tusalli, jangan kamu salat, maksudnya jangan kamu salat. Ambil makna syar'i karena ini asalnya. Tapi perintah dalam ayat wasalli alaihim, dan salati mereka. Salat atas mereka maksudnya apa? Doakan mereka. Ya, jangan lihat alanya ya, karena ini salawat, apa salat ala. Ya. Wasalli ala. Paham ini? Ya, yang saya maksud tadi doa itu tiga. Da'a, lam, li, da'a, ala, da'a, ila. Bisa paham ini? Jadi salli ala alaihim situ artinya doa. Wa amsalatu mattafaqa fihi al-ma'yan asy-syar'i wal lughawi katsiratu. Dan contoh apa yang bersepakat sama padanya makna syar'i dan lugawi itu banyak sekali. Paham ini? Kas-sama wal ard was-sidqi wal kadhibi wal hajari wal ihsan. Seperti langit, ya bumi, paham ini? Ya, kejujuran, ya, dusta, batu, dan apa ini? Manusia, insan. Ini makna syar'i dan makna lugawinya sama. Ya, selesai ya. Ini rujukan dalam tafsir. Sekarang kita masuk pembahasan baru. Ini pembahasan yang penting juga. Kaitannya dengan tafsir adalah al-ikhtilaful waridu fi tafsir al-ma'thur. Coba baca.
Mana yang baca? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, al-ikhtilaful waridu fi tafsir al-ma'thur. Al-ikhtilaful waridu fi tafsir al-ma'thuri ala thalathati aqsam. Al-qism al-awwal ikhtilafun fil lafzi dun al-ma'na, fahadha la ta'thira lahu fi ma'na al-ayati. Misaluhu qawluhu ta'ala wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Qala Ibnu Abbas, qadha ay amrun. Amara. Buat titiknya saja. Qadha ay amara. Terus Qadha ay amara. Wa qala Mujahid wasaya. wassa. Qadha artinya wassa. Wa qala Mujahid wassa. Wa qala Rabi' bin Anas. Ar-Rabi'u ibnu Anasin, itu hamzahnya, kasih tanda hamzah ya. Wa qala Rabi' bin Anas aujaba. Aujab. Jadi fi'il madhi semua tak? Sama je, qadha, taib, qadha, amara, wassa, aujaba. Sama tak? Fi'il madhi semua tak? Terus lanjut. Wa hadhihi tafsiratu ma'naha wahid. Ma'naha wahid. Wa hadhihi tafsiratu ma'naha wahidun au mutaqarib. Ya, au itu kasih tanda hamzah. Terus Fala ta'thira li hadzal ikhtilafi fi ma'na al-ayati. perhatikan kata Syekh rahimahullah, al-ikhtilaful waridu fi tafsir al-ma'thur. Ya, perselisihan yang datang dalam at-tafsir al-ma'thur. At-tafsir al-ma'thur itu tafsir yang diambil dari para salaf. Ya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, para ulama. Ya, terdahulu. Qala fulan, ya qala fulan. Paham ini dari para ulama salaf, namanya tafsir bil ma'thur, tafsirul ma'thur. Dan sebagai info juga dan busyra, kabar gembira kepada antum sekalian, insyaallah di bulan Juli, ya bulan Muharram tahun 1447, satu bulan lagi lebih, insyaallah kita akan kedatangan Syekh Abdullah Al-Mar'i, hafizahullah, Syekh Abdullah Al-Mar'i, pimpinan pondok Darul Hadis di Fuyush dan di Syihir, ma'ruf ya. Beliau saudara dari Syekh Abdurrahman Al-Mar'i rahimahullah. Materi yang akan beliau bahas ini juga buku yang sama, Usul fit tafsir. Ya, siapa tahu libur ya kalian bisa ikut ya, kalau bisa. Kalau tidak bisa ya sabar. Paham ya? Ini orangnya di Bajir Rupa insyaallah. Ya, bukunya ini yang dibahas. Buku apa? Usul fit tafsir. Ini bisa kita ambil istifadah dari beliau langsung. Dan disebutkan bahwasanya beliau adalah murid Syekh Utsaimin rahimahullah. Amin. Tisyum. Kata Syekh, al-ikhtilaf al-waridu fi tafsir al-ma'thur ala salasat aqsam. Perselisihan atau perbedaan yang datang pada tafsir bil ma'thur, ya, tafsir yang diambil dari para salaf, itu ada 3 jenis. Yang pertama, al-qismul awwalu ikhtilafun fil lafzi duna al-ma'na. Perselisihannya, perbedaannya itu pada lafaz saja, duna al-ma'na, maknanya tidak. Saya ulangi, yang jenis pertama ikhtilafun fil lafzi dunal ma'na. Ya, berbeda lafaznya tapi maknanya sama. Ya, perselisihannya perbedaannya pada lafaz saja, maknanya tidak. Fahadha la ta'thira lahu fi ma'na al-ayat. Maka ini perselisihan atau perbedaan ini tidak ada pengaruhnya pada makna ayat. Ya, tidak ada pengaruhnya pada makna ayat. Misaluhu qauluhu ta'ala, katanya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Rabbmu qadha. Ya, sini maknanya qadha yang beliau ingin sebutkan. Paham ini? Rabbmu qadha, bahwasanya kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya.
Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas berkata, ya, qada artinya amara. Artinya amara memerintah. Berarti kita terjemahkan dan Rabbmu memerintahkan. Berarti ini wajib semua yang datang setelah ini. Dan Rabbmu memerintahkan kalian tidak beribadah kecuali hanya Allah. Itu mah jelas. Ya, tauhid ini kewajiban yang pertama, perintah yang paling besar. Ya, kewajiban yang terbesar. Waqala Mujahidun, dan Mujahid rahimahullah murid Ibnu Abbas berkata, qada artinya wassa. Ya. Ya. Paham ini? Kalau awsa yusi, ini wassa yuwassi. Ya. Ya, rubai dia, rubai. Paham ini? Wassa. Itu berwasiat. Wa wassa biha Ibrahim nasruh. Wassa. Berwasiat. Wasiat ini bukan sekedar perintah, ini wasiat, sesuatu yang harus dijaga. Waqala Rabi' Ibnu Anas rahimahullah, qada artinya aujaba, mewajibkan. Sekarang saya tanya antum lihat ini. Qada ya, amara, wassa, aujaba. Gimana maknanya? Mirip. Sama. Paham ya? Kata Syekh, wa hadhihi tafsiratu, penafsiran yang tiga ini maknaha wahidun, maknanya sama, satu, atau mutaqarribun, atau berdekatan. Ya, fala ta'thira li hadhihi al-ikhtilaf fi ma'na al-ayat, maka tidak ada pengaruh ya perbedaan pendapat ini dalam makna ayat. Bisa paham ya? Baik. Terus Qala muallif al-qismu tsani ikhtilafun fil lafzi wal ma'na wal ayatu tahtamilu al-ma'nayaini li'adami ittidadi bainahuma fatuhmalu al-ayatu 'alayhima wa tufassaru bihima wa yakunu al-jam'u baina hadha al-ikhtilafi anna kulla wahidin min al-qawlaini dhukira 'ala wajhi at-tamthil lima ta'nihi al-ayatu awit tanwi'u. Terus lanjut. Misaluhu qawluhu ta'ala watlu 'alaihim naba'a alladhi atainahu ayatina fansalakha minha wa atba'ahu asy-syaitanu fakana minal ghawin walau syi'na larfa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Qala Ibnu Mas'ud wa rajulun min bani Israil. Terus wa ani bin Abbas annahu rajulun min ahli Yaman. Terus wa qila rajulun min ahli Balqa. Terus wal jam'u baina hadhihi al-aqwal an tuhmal al-ayatu 'alaiha kulliha ya. Terus li'annaha tahtamiluha min ghairi tadadin wa yakunu kullu qawlin dzukira 'ala wajhi at-tamthil. Masyaallah, ini jenis yang kedua ya. Kata Syekh al-qismu tsani, jenis yang kedua dari al-ikhtilaf al-warid fi tafsir al-ma'thur, itu perbedaan atau perselisihan yang datang dalam tafsir ma'thur. Ini adalah ikhtilafun fil lafzi wal ma'na. Baik, perbedaannya itu pada lafaz dan makna. Tapi wal ayatu tahtamilul ma'nayain. Tetapi ayat ini, ya paham ini, itu melingkup dua makna itu. Li'adami tadaddi bainahum. Karena tidak adanya at-tadad. At-tadad itu artinya kontradiksi, pertentangan. Paham ini? Tolak belakang. Paham ini? Jadi ayatnya memang lafaz beda, makna beda. Paham ini? Lafaznya beda, maknanya beda. Tapi ayat ini melingkup seluruhnya. Karena tidak ada kontradiksi, pertentangan antara dua makna tersebut. Bisa paham ini? Kalau tadi kan lafaz beda, makna sama. Ini lafaz beda, makna beda. Tapi ayat ya melingkup semua. Karena kenapa? Tidak ada at-tadad. Tidak ada kontradiksi, tolak belakang antara kedua. Bahkan ini bisa bukan hanya dua, kadang lebih dari dua. Seperti contoh nanti tiga itu. Fatuhmalul ayatu alaihima, maka ayat itu dibawa kepada
dua penafsiran tersebut. Misalnya sahabat A bilang begini, sahabat B bilang begini, atau tabi'in C bilang begini. Paham ini? Lafaz beda, makna beda. Tapi karena tidak ada pertentangan, kontradiksi antara tiga pendapat ini, maka dibilang sudah ayat ini bisa ini, bisa ini, bisa ini. Itu maksudnya, ya. Fatahmalul ayatu alaihim. Ayat itu dibawa kepada kedua makna yang lafaz dan makna yang berbeda tersebut. Wa tufassaru bihima, dan ditafsirkan dengan keduanya. Kemudian wa yakunul jam'u, baik, wa yakunul jam'u baina hadzal ikhtilafi, dan kompromi antara perselisihan ini, rasanya lafaznya beda, maknanya beda. Bagaimana jamaknya? Komprominya, paham ini disatukan ya, pemahamannya ay anna kulla wahidin minal qawlaini dzukira ala wajhi tamtsil. Setiap dari dua pendapat itu disebutkan untuk memberikan contoh saja. Namanya contoh kan tidak bertentangan. Saya bilang buah, ya. Buah itu mangga, apel dan mangga sama makna, sama lafadznya. Saya bilang buah-buahan, apel, mangga, sirsa, anggur. Apel dan mangga sama lafadznya, sama maknanya. Ada pertentangan? Ada pertentangan? Tidak ada, karena buah, mangga buah, ya pisang buah, ya paham ini? Jeruk buah, semua buah. Paham maksud saya ini? Jemaah. Santri RBA, Iman. Ini siapa? Arif. Sultan. Ya, saya sebut santri RBA sekian. Ada pertentangan, beda orang, beda kulit, hitam, putih. Ini tengah-tengah. Ada pertentangan? Tidak ada, semua santri RBA bisa memilih. Jadi lafaz santri RBA melingkup semuanya. Lafaz buah mencakup semua buah. Sama ini. Karena contoh-contoh kenapa berbeda disebutkan sebagai bentuk tamsil saja. Contoh. Jangan tengah. Lima ta'nihil ayatu awit tanwi. Karena apa yang ayat itu maksudkan, atau at-tanwi itu sama keberagaman. Ya, tanwi. Ya, beragam tapi kembali ke satu. Ya, ayat itu melingkup semuanya. Ya, kalau contoh kan beda-beda. Contoh biar 10 contoh, 200 contoh, tetap tidak ada pertentangan. Beda makna, beda lafaz tapi melingkup. Ya, melingkup untuk semuanya. Baik. Contohnya misaluhu qauluhu ta'ala, ini panjang ayatnya, watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatin. Bacakan kepada mereka wahai Muhammad. Utlu fil amr, tala yatlu utlu fil amr. Bacakan kepada mereka. Naba'al ladzi atainahu ayatina. Berita, kisah, cerita tentang orang yang kami telah berikan kepadanya ayatina. Ini siapa ini yang orang yang kami telah beri kepadanya ayat-ayat kami? Ini sifatnya panjang ya, saya ringkas saja. Ini siapa ini? Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, huwa rajulun min Bani Israil. Dia adalah seorang lelaki dari Bani Israil. Satu. Wa Ibnu Abbasin, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, annahu rajulun min ahli Yaman. Ya, diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ini tafsir Ibnu Ma'thur ya, saya bilang tadi. Tafsir yang diriwayatkan dari para salaf sahabat dan tabi'in dan yang lain. Ibnu Abbas bilang, rajulun min ahli Yaman. Lelaki dari ahli Yaman. Sekarang saya tanya. Satu, ya Ibnu Mas'ud bilang laki-laki dari Bani Israil. Satunya Ibnu Abbas bilang rajulun min ahli Yaman. Sekarang saya tanya, ini laki-laki dari Bani Israil dan ahli Yaman sama lafaz? Beda lafaz. Satu Yaman, satu Syam, kan begitu Bani Israil. Itu Mesir. Yang kedua, beda makna, ya. Memilih. Beda orang. Nah, terus bertentangan? Tidak, karena masing-masing menyebutkan contoh. Fulan. Ya, wakila rajulun min ahlil balqa. Dan ada yang berpendapat ini seorang lagi dari ahlil balqa. Ya, disebutkan ini ucapannya pendapatnya Ka'ab, ya. Ya, kata Syekh wal jam'u baina hadhil aqwal. Kompromi, penggabungan antara pendapat-pendapat ini. Kan kelihatannya pusing orang berbeda nih, Ibnu Abbas bin Ibnu Mas'ud. Ya, komprominya
an tuhmalal ayatu 'alaiha kulliha. Ayat itu apa? Dibawa kepada tiga penafsiran ini. Ya. Sebabnya, kenapa? Li'annaha tahtamiluha min ghairi tadaddin. Karena ayat ini melingkup tiga makna itu, ya tiga penafsiran tersebut tanpa ada pertentangan. Ya, seperti yang tadi kita bilang tentang buah-buahan, buah itu mangga, apel, apa semua. Ya mangga, apel beda lafaz, beda makna, beda buah. Tidak ada miripnya. Nah, merasanya semua beda. Ya, tapi apa ada pertentangan? Tidak ada pertentangan. Oh ini beda lafaz, beda makna, tidak ada pertentangan karena mangga buah, apel buah. Ya, sama juga di sini. Ya, karena kan lihat sifat setelahnya fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin seterusnya. Nah, paham ini? Jadi ayat ini melingkup seluruhnya tanpa ada tadad, kontradiksi, pertentangan. Wa yakunu kullu qaulin, sehingga setiap pendapat itu dzukira, disebutkan oleh pemiliknya, ya. Paham ini yang mengucapkan itu ala wajhi tamtsil, itu untuk penyebutan contoh saja. Bisa paham ya, Saudara? Bisa paham ya? Baik. Ini yang kedua, beda lafaz, beda makna, tapi ayat melingkup semuanya tanpa ada pertentangan, kontradiksi. Dan ini ketika bentuknya penyebutan contoh. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, ketika guru menjelaskan ini tentang ini disebutkan contoh, banyak contohnya. Beda lafaz, beda makna, pertentangan tidak. Karena ini penyebutan contoh. Terus yang terakhir, yang ketiga, القسم الثالث اختلاف اللفظ والمعنى والآية لا تحتمل المعنيين. Ini bedanya, ya. Bedanya dengan yang kedua, wal ayatu la tahmilu al ma'nayain. Lanjut. Sambung. La tahtamilul ma'nayaini ma'an tanwin. Ma'an bersamaan. Apa? Oh masih ada, masih ada contohnya tadi. Baca. Mithalul akhar qauluhu ta'ala wa ka'san dihaqa. Qala Ibnu Abbas dihaqan mamlu'atan. Baik. Wala Mujahid mutatabi'atun. Ikut dengan ayat terus. Mutatabi'atan. Terus. Wala Ikrimah safiyatan. Bagus, terus. Wala munafata baina hadhil aqwali. Ayatu tahtamiluha wa tuhmalu 'alaiha jami'an wa yakunu kullu qawlin li naw'in min al-ma'na. Baik, sekarang contoh yang lainnya. Ini untuk tanwin mungkin ya. Beliau. Baik. Misalnya akhir contoh yang lainnya untuk jenis yang berbeda lafaz, beda makna, tapi ayat ini mencakup seluruhnya karena tidak ada pertentangan, kontradiksi antara pendapat-pendapat ini. Itu qauluhu ta'ala wa ka'san dihaqa, dan gelas yang dihaqa. Ini tentang balasan untuk penduduk surga. Innalil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'nama wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa. Ya, innalil muttaqina, sungguhnya untuk orang-orang yang bertakwa. Ingat, kalau ada jar majrur di depan, ada isim setelahnya, paham ini? Itu mubtada muakhar. Cuman karena ada inna, paham ini? Berarti lil muttaqina khabar inna muqaddam, mana isimnya? Mafazan. Itu miman masubki. Itu sebabnya dia masuk karena apa? Dia isim inna muakhar. Wa ka'san dihaqa, dan ya wa ka'san dihaqa. Apa artinya dihaqa di sini? Kata Syekh, dihaqa di sini yang pertama pendapatnya siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dihaqan artinya mamlu'atan. Itu gelas yang penuh. Ya, penuh dengan minuman lezat. Ya. Qala Mujahid, dihaqan artinya mutatabi'atan. Susul menyusul. Ini kalau mau tambah berapa gelas? Ya, ada. Ini susul menyusul. Ada pelayannya lagi. Ada yang ngambilkan, ada yang layani kita. Qala Ikrimah safiyatan. Ya. Gelasnya itu safiyah. Isinya apa? Safiyah, murni. Ya. Airnya dari khamar, dari madu, dari air,
asal apa dari mimma in ghairi asin dan seterusnya, susu. Nah, ini makna-makna yang tiga ini tidak ada pertentangan. Kata Syekh, wala munafata baina hadhil aqwal. Tidak ada pertentangan. Bertentangan kalau ada penuh dengan misalnya penuh, taib gerasnya penuh, isinya sofia murni, misalnya dia madu murni atau susu murni, pamin dari campurannya, dan dia susul menyusul. Mungkin tidak tiga makna ini tergabung satu waktu? Bisa enggak? Ada pertentangan enggak? Kalau murni ki enggak bisa ki penuh. Kalau penuh ki enggak bisa ki murni. Kalau penuh enggak bisa ki susul menyusul. Ada pertentangan enggak? Bisa satu waktu? Bisa, kita di dunia saja bisa. Ambil komando murni, ya sesuatu yang murni, kasih penuh gelas, susul menyusul, bisa? Bisa? Bisa. Apalagi di surga. Paham ini? Apalagi di dalam surga. Sehingga kata Syekh, wal ayatu tahtamiluha, dan ayat ini melingkup semua pendapat tersebut yang tiga itu. Fatuhmalu 'alaiha jami'an. Maka dibawalah ayat ini kepada makna yang tiga itu seluruh. Wa yakunu kullu qawlin, sehingga setiap pendapat itu li naw'in minal ma'na. Itu untuk satu jenis dari makna dihaqqa. Ya, jadi dihaqqa itu bisa mamlu'ah, bisa safiyah, bisa mutatabi'ah. Itu ya jenis dari makna dihaqqa. Dan ini subhanallah semakin banyak yang bagi kita dapat. Kita tahu dari pendapat-pendapat para ulama, dan tentunya mereka tidak asal ngomong ya. Nah, jangan kira itu mereka ini ulama semua ini, bahkan duanya ini sahabat Ibnu Abbas, paham ini? Siapa lagi? Ibnu Abbas. Tadi ada Ibnu Mas'ud, Mujahid. Ini imam semua ini. Ahli tafsir semua. Paham ini? Ternyata kalau kita teliti, tidak ada pertentangan. Ya, tidak ada kontradiksi, tidak ada tabad, tolak belakang, tidak ada. Ya, sesuatu yang bertolak belakang. Sehingga diambil semua. Yang terakhir, jenis yang ketiga, kita selesaikan. Al-qismu tsalis, ikhtilaful lafzi wal ma'na, wal ayatu la tahtamilu al-ma'nayaini ma'attidadi ma'an tidadi littadadi bainahum. Littadadi bainahuma. Fatuhmalul ayatu ala al-arjahi minhuma bidalalati siyaqi aw ghairihi. Itu kasih tak titik. Bidalalati siyaqi mudhaf ilaih. Bidalalati siyaqi aw ghairihi. Terus. Misalu dzalik qauluhu ta'ala innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman idturra ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Terus. Qala Ibnu Abbas ghairu baghin fil maitati wala 'adin min aklihi. Wa qila ghairu kharijin 'ala al-imami wala 'asin bi safarihi wal arjahu al-awwal mubtada khabar. Terus. Li'annahu la dalila fil ayati 'ala ats-tsani. Terus. Li'anna al-maqsuda bihallin ma dzakara daf'u ad-darurati wa hiya waqi'atun في حال الخروج على الإمام وفي حال السفر المحرم وغير ذلك. مثال الآخر قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وقال علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب وقال علي بن علي بن قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. وقال ابن عباس هو الولي. والراجح الأول لدلالة المعنى عليه ولأنه قد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. Terakhir yang ketiga dari al-ikhtilaf al-warid fi tafsir al-ma'thur, al-ikhtilaf perbedaan yang datang dalam tafsir al-ma'thur. Yang ketiga adalah al-qismu tsalits, kata Syekh, ikhtilaful lafzi wal ma'na wal ayatu la tahtamilul ma'nayaini ma'an.
Ini perbedaan dengan yang kedua. Jadi perbedaannya pada lafaz dan makna. Dan ayat la tahtamilul makna ini tidak bisa melingkup dua makna ini secara bersamaan. Ya, berarti kita harus pilih satu dari dua ini, satu dari yang tiga dan seterusnya. Tidak bisa bersamaan, harus pilih. Kenapa? Litadad di bainahuma, karena adanya kontradiksi antara dua makna tersebut atau lebih. Kalau tadi yang kedua itu tidak ada pertentangan, paham ini? Kalau ini ada pertentangan, maka tidak mau tidak mau harus kita pilih. Fatuhmalul ayatu 'alal arjah. Kalau begitu, yang mana kita kita pilih? Maka kata Syekh, ayat itu dibawa 'alal arjah minhuma, kepada pendapat yang paling rajih dari keduanya. Paham ini? Bidalalati siyaqi aw ghairihi. Karena dalil siyak konteks ayat atau yang lain. Ya. Harus kita berpikir mana ini yang rajih. Lihat ayatnya, konteksnya, ada dalil tentang itu dan seterusnya. Contohnya dua sini sama dengan yang nomor 2, jenis kedua. Misalnya dari contohnya qauluhu ta'ala innama harrama 'alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Ini surah Al-Baqarah. Faman yadhurra ghaira baghi wala 'adin fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan atas kalian al-maita bangkai wad dam darah wa lahmal khinzir dan daging babi wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan apa yang sembelih untuk selain Allah. Ini semua haram. Ya, ini semua haram dimakan. Tapi kata Allah, faman yuturra, barang siapa yang ittirar, terdesak, darurat, ghaira bagin wala 'ad, tanpa ad. Ini yang boleh ditafsirkan nanti. Ya, tanpa melampaui batas, tanpa berlebihan, maka fala isma alaihi, tidak ada dosa bagi. Seperti misalnya kita di suatu tempat, kita sudah loyo sekali, tidak ada makanan, tidak makan mati, ya, sering makan mati, ya. Paham ini? Ini orang Ambon, ya. Tidak makan mati, yang ada yang hanya yang haram, seperti yang disebutkan dalam ayat. Maka sini dia utur. Maka pada kondisi ini fala ismani, boleh dia makan. Tapi dua, ghaira bagin wala 'ad. Apa artinya sini? Ghaira bagin wala 'adin. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ghaira bagin fil maitati wala 'adin fi akli. Dia tidak melampaui batas pada bangkai dan tidak berlebihan dalam memakannya. Ini bukan hanya untuk bangkai, ya, itu semua yang haram. Ya, paham ini? Baik. Pendapat yang kedua, kila ghaira kharijin 'alal imam. Ya, tanpa dia kharij, yaitu keluar memberontak kepada pemerintah. Wala 'asin bisafari, dan tidak bermaksiat dengan safar untuk melakukan khuruj. Ya, misalnya dia harus datang ke ibu kota negara untuk melakukan kudeta, ya kan harus safar, itu haram, safar muharram namanya. Ini penafsiran disebutkan, ya, paham ya? Maksud datang dilakukan ke kita. Maka yang mana kita pilih? Ini kaitannya dengan makanan tadi seperti tafsir Ibnu Abbas, atau kaitannya dengan khuruj 'alal hukam, ya, keluar memberontak kepada pemerintah. Maka kata Syekh, wal arjahu al awwal. Pendapat yang rajih adalah pendapat yang pertama. Kok bisa, Ustaz? Li'annahu la dalila fil ayati 'ala tsani. Karena tidak ada sisi pendalilan dalam ayat untuk pendapat yang kedua. Allah di sini sedang menjelaskan tentang makanan-makanan yang diharamkan, ya, kemudian diperkecualikan dalam kondisi utturrah, dalam kondisi darurat. Kenapa lari ke pembahasan memberontak kepada pemerintah? Tidak ada dalil, ya, untuk pendapat yang kedua dalam ayat. Jadi yang rajih apa? Pendapat yang pertama. Jadi maksudnya begini. Dalam pembahasan nanti, ya, usul fikih, kaidah fikih, itu kalian boleh makan, ya, bangkai dan semisalnya dalam kondisi darurat itu tidak boleh berlebihan. Ya, makan secukupnya, karena kita makan itu untuk menghindari kematian saja, menyambung hidupnya. Yang kau masak, ya kan, bukan tidak harus dimakan mentah-mentah, ya, mungkin kau bakar, kau jadi sate, kau jadi kau masak misalnya palu basah, ya. Paham maksud saya ini? Ketika kau makan secukupnya untuk menyambung hidup. Jangan nyaman lah. Tambah, tidak boleh. Ini kapan kita berlebihan? Ini masuk. Ghaira bagin wala 'ad, tidak boleh, haram. Ya, sudah makan sudah, bisa lah, ya sudah, tinggalkan. Cari makanan halal. Begitu. Ini yang dimaksud dalam ayat. Bisa paham, ya? Dan akan kalian dapat di pelajaran ini. Kemudian kata Syekh,
Wa li'anna al-maqsud, dan juga dalil yang kedua, alasan yang kedua, kenapa pendapat yang pertama yang rajih? Wa li'anna al-maqsud bihilli ma dzukira daf'ud darurati. Karena dimaksudkan bihilli ma dzukir, dengan halalnya apa yang disebutkan tadi yang hukum asalnya haram jadi halal, itu maksudnya adalah daf'ud darurah, untuk menolak darurat, ya, menghindari kematian. Wa hiya waqi'atun fi halil khuruj 'ala al-imam. Dan ini terjadi pada kondisi keluarnya seorang terhadap imam. Yaitu apa? Misalnya anggaplah misalnya terjadi kudeta. Kan kacau loh, kolaps. Bisa jadi makanan tidak ada. Ya, makanannya dibakar atau apa, tidak makanan kecuali yang haram. Ini bisa terjadi enggak? Ketika kolaps, orang mau keluar saja, ya bata-bata, keluar ditembak misalnya sama pemberontak. Atau dalam fi halis safarin muharram, atau dalam kondisi safar yang diharamkan, tidak ada makanan apa, terjadi kondisi begitu tadi. Nah itu, ya, paham ini? Bisa dipahami? Jadi kaitannya dengan makanan. Terakhir, ini contoh yang kedua mudah. Wa misalun akhar, contoh yang lainnya, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna. Jika kalian menceraikan istri-istri kalian dalam keadaan sebelum kalian menyentuh mereka. Ada biasa itu orang menikah, ya, pas buka kamar, yang malam pertama dia istrinya, ya, ternyata ya ada cacatnya misalnya. Ya, misalnya maju giginya, pas senyum langsung maju, tidak jadi, langsung hilang semua pikiran ini kan mungkin terjadi. Jadi sudah menikah, sudah akad, ya, tapi belum disentuh, maksudnya belum berhubungan. Waqad faradtum lahunna fariidatan, dan kalian telah menetapkan mahar untuk mereka. Maka apa solusinya? Cerai, tapi fanisfu ma faradtum. Tapi setengah itu kalian boleh ambil setengahnya milik wanita. Illa kecuali ayyafun, kecuali ya perempuannya memaafkan, ya lingasen. Ya, nanti saya nikah cari laki-laki lain. Kalau juga cari tombol. Au ya'fu alladhi bi yadihi uqdatun nikah, atau orang yang di tangannya akad nikah itu memaafkan. Ini siapa yang di tangannya akad nikah? Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, tentang alladzi bi yadihi uqdatun nikah. Siapa yang di tangannya akad nikah? Itu adalah az-zauj, itu suami. Jadi kalau suami maafkan, maka ambil semua, sudah aku kasih, ambil. Ya, enggak usah kasih pulang itu 50 juta, apa itu sawah 1 hektar, apa, ambil semua. Ya, paham ini? Ya. Qala Ibnu Abbas berkata, alladzi bi yadihi uqdatun nikah al-wali. Ya, bukan suami tapi walinya perempuan. Ya, mana yang pilih ini, beda makna, beda lafaz, dan bisa dijamak. Ada kontradiksi, harus milih kita antara wali dengan apa tadi? Suami. Kata Syekh Ar-Rajihu al-awwal. Pendapat yang rajih adalah pendapat pertama, itu suami. Jadi kalau suami maafkan, sudah, enggak usah dikasih wali setengah. Bisa paham ini? Paham ya? Memaafkan. Sudah ini apa, mungkin kesalahan saya, mungkin waktu nazar dia baik-baik ya. Ya, pas senyum baru kelihatan misalnya. Contoh saja ya. Kalau ada yang suka juga, beda-beda kita. Biar lebih maju saja, yang penting ada istri juga, tidak ada masalah. Ya, beda-beda orang. Ya, anggaplah terjadi ya, seperti dalam kondisi. Kenapa pendapat pertama yang kuat ini didalalatil makna alaihi? Karena maknanya menunjukkan makna tersebut. Yang di tangannya akad nikah. Siapa yang akad nikah? Wali atau suami? Suami. Dia yang terima. Qabil itu terima nikah. Paham ya? Wali annahu, dan juga dalil yang kedua, qad ruwiya fihi haditsun 'anil Nabi SAW. Dan juga alasan kedua karena telah diriwayatkan sebuah hadis tentang perkara ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah lewat ini sedikit. Insyaallah kita akan masuk di pembahasan baru nanti tentang tarjamatul Quran. Ila huna subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.